Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ikadek Bayu Putra Permana dengan NIM 22020101167. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan tentang etika individual dan etika sosial yang diterapkan secara seimbang agar kehidupan antara manusia dapat berjalan semestinya. Sebelumnya, kita harus mengetahui tentang apa itu etika. Nah, etika merupakan pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Dibagi menjadi dua, yaitu kelompok etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai kehidupan manusia. Etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Maka dari itu, etika individual yang merupakan kewajiban manusia terhadap diri sendiri harus diimbangi dengan etika sosial, yang dimana merupakan kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup bermasyarakat. Nah, pada dasarnya etika ini sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja tidak semua orang sadar akan pentingnya menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari. Supaya mengetahui contoh etika, sekarang saya akan berikan beberapa contoh dari penerapan etika individual dan etika sosial. Nah, yang pertama adalah kegiatan makan, yang merupakan kegiatan wajib bagi makhluk hidup, khususnya manusia. Jika kita sudah bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan makan minimal 3 kali sehari, sebaiknya kita juga perlu berbagi untuk orang yang lebih membutuhkan. Hidup akan menjadi lebih indah apabila bisa membantu orang lain yang sedang membutuhkan bantuan. Dengan bantuan yang kita berikan, maka seorang yang dibantu akan merasa senang. Contoh lain adalah ketika kita sehabis makan dan menyisakan sampah, buanglah sampah tersebut pada tempatnya. Jangan membuang sampah ke sungai, agar masyarakat lain tidak terkena imbas dari bencana alam yang mungkin saja terjadi karena sungai yang terhambat dengan sampah. Mungkin saja akan menyebabkan banjir ketika hujan. Biarkan suatu keterampilan berpikir jernih, yaitu suatu kebolehan untuk berargumentasi secara kritis dan rasional. Yang kedua adalah berfungsi sebagai pembeda mana yang boleh diubah dan mana yang tidak dapat diubah. Ketiga, berfungsi untuk menyelidiki suatu konflik atau permasalahan hingga ke akar-akarnya. Yang keempat, berfungsi untuk membantu sebuah konsistensi. Dan yang terakhir, berfungsi untuk menyelidiki konflik, baik konflik moralitas maupun konflik sosial lain dengan bentuk gagasan tersistematis juga kritis. Pada intinya, etika merupakan nilai yang sejatinya telah melekat pada diri individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi. Hal ini karena etika akan menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang diinginkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, tanamkan dalam diri etika yang baik agar hubungan antar sesama berlangsung baik pula. Sekian video presentasi yang saya buat. Terakhir, saya ucapkan terima kasih.